Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik alladzi anzalta wa nabiyyika billadzi arsalta fa in mutta al fitr faj'alhunna akhira ma taqul. Barra bin Azib radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, kata Nabi, apabila kamu hendak tidur maka berwuduklah sebagaimana wuduk untuk sholat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan dan ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabik alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kata Nabi, apabila orang sudah membaca doa ini mati pada malam itu, maka matinya dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan jadikanlah doa itu sebagai penutup ucapanmu menjelang tidur. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa orang yang akan tidur itu disyariatkan untuk bersuci, untuk berwudu. Sama ada orang itu hanya berhadas kecil ataupun berhadas besar. Karena ada dalam riwayat yang lain, suatu ketika Nabi dalam keadaan junub, maka sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi tidur dalam keadaan junub, maka Nabi tidak akan tidur sebelum dia berwudu. Orang yang berhadas kecil pun disyariatkan sebelum tidur untuk berwudu. Setelah berwudu dia memberikan badannya sambil berdoa. Orang yang melakukan seperti ini maka malam itu kalau dia mati, matinya dia dalam keadaan fitrah. Matinya dia dalam keadaan fitrah. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika amutu wa ahya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur maka beliau mengucapkan doa bismika amutu wa ahya, ataupun sering kita baca bismika Allahumma ahya wa amut. Maknanya sama, cuma kalimatnya, susunan kalimatnya saja yang agak berbeda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa an Hudzaifah radhiyallahu anhu kana Nabi idza akhadha madja'ahu minal lail wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur pada malam hari, ini hadis ini lebih jelas lagi menerangkan
khusus tidur itu pada malam hari. Orang yang tidur pada malam hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya itu dengan meletakkan tangan di bawah pipi. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak tidur, maka beliau berbaring ke sebelah kanan. Anil Barra ibni Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihil aiman. Jadi Nabi tidurnya itu dengan berbaring di sebelah kanan. Di dalam riwayat Abu Daud diceritakan bahwasanya karena firashun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa mimma yudha'ul insan fi qabrihi wa kana al-masjid 'inda ra'sihi. Kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seukuran tempat manusia ketika manusia itu diletakkan di dalam kubur. Jadi bahasanya tempat tidur Nabi itu sebesar kubur. Nah, itulah dia. Kalau kita tempat tidurnya lebih besar dari itu, ini bid'ah juga namanya nih. Tapi tak merusak. Nabi itu tempat tidurnya sebesar lubang kubur. Ketika manusia diletakkan di dalam kubur, sebesar itulah. Sementara masjid beliau terletak di dekat dengan kepala beliau. Hadis ini digabungkan dengan hadis Imam Bukhari pada hadis ke-5836, 5839, 5840. Ini kalau digabungkan dengan hadis Abu Daud, kita dapat memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur itu kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau di tempat kita, kemudian badannya miring dengan kanan menghadap ke arah kiblat. Sebab kalau di Masjid Nabawi, kita tahu bahwa rumah Nabi itu di sebelah kiri masjid. Di sebelah kiri masjid. Hadis ini mengatakan bahwasanya masjid beliau terletak di dekat dengan kepala beliau. Jadi kalau di sebelah kiri, kepalanya di dekat masjid, kakinya berarti menjolor ke arah sana. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, Nabi miring tidurnya itu dengan lambung sebelah kanan. Nabi memiringkan ke sebelah kanan, kemudian tangannya diletakkan di bawah pipi. Maka kita bisa memahaminya bahwa Nabi tidurnya dengan menghadap ke arah kiblat, seperti jenazah yang diletakkan di dalam kubur. Kalau kita gabungkan hadis-hadis itu, maka kita bisa memahaminya, tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, berbaringnya itu seperti apa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaringkan badannya? Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, An Aliin anna Fatimah alaihi salam syakat ma talqa fi yadiha min ar-raha. Fa'atat Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman falam tajidhu fadzakarat dzalika li Aisyah. Falamma jaa akhbarathu qala faja'ana wa qad akhadna madaji'ana fadhahabtu aqum faqala makanaki fajalasa bainana hatta wajadtu baruda qadamayhi ala sadri
Faqala ala adallukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbirun salasan wa salasina wa sabbahan salasan wa salasina wa hamadan salasan wa salasina fa hadza khairul lakuma min khadimin